Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dohar Hutagalu. Video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Sekarang ini sedang berada di tengah lautan. Kita berada di laut miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca Sirah Nabawiyah ini kelanjutan daripada video sebelumnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, yang belum pernah menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe. Kalau sudah pernah menekan tombol subscribe, cukup like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar tanah suci, maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, "Hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak tiada diperkenannya." Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. "Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki Masjidil Haram." Masjid Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ihram, tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, maka Al-Quran melarangnya. "Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa." Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 189. Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap berhala, hayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal sebagai berikut. 1. Kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Ansur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtasar pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taima. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi itu, yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam saat itu. Saat
Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraizah, dan Qoniqoh. As-Samudi menyebutkan di dalam buku Wafaul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraizah sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Tunuas, dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tercecer, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal itu terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini dalam surah Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat pendudukan orang-orang Habsyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habsyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu misionaris Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang tak berapa lama ada orang yang juhud, doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi. Setelah orang-orang Habsyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Tunuas dan Abraha memegang kekuasaan di sana, maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi, Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Gosan, kabilah-kabilah Tolib, Toyi, dan berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian raja pada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Irak dan Bahrain serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Sabaiyah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya, yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Banyak penduduk Sam yang juga memeluknya serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak serta di pinggiran Teluk Arab. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, itu posisinya zaman jahiliyah dulu. Agama bangsa Arab dulu sungguh rusak agamanya. Itu bahkan itu berkubu-kubu, terpecah belah. Semua mereka meyakini agama yang mereka anut itu benar. Bahkan itu kalau mereka itu mengelilingi Ka'bah itu, yang laki-laki itu telanjang. Kalau dia di luar, jadi yang perempuan itu enggak hanya pakaian tipis tidur. Jadi ada membedakan mana orang Arab, mana orang luar ketika pada saat itu. Sehingga Allah turunkan ayat itu untuk melarang itu. Pakailah pakaian kalian sebaik-baiknya. Itulah yang Allah perintahkan untuk
baik ketika melaksanakan tawaf. Baiklah, demikianlah sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.